Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Assalamualaikum waalaikumna ila yaumil qiyamah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selesai kita menjalankan ibadah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, malam ini kita biasanya menjalankan rutinitas istighosah, zikir bersama. Tetapi acara zikir kita handle dulu. Malam ini Sayyidul Ayam, ada orang tua kita hadir di tengah-tengah kita. Tidak asing ya, wajahnya tidak asing, hidungnya, kedua matanya juga tidak asing, badannya, senyumnya, omongannya atau bicaranya pun tidak asing di tengah-tengah kita. Beliau atas nama Bapak Heru Santoso. Kemudian ada juga guru kita, orang tua kita, murabbi kita, kiai kita, Syekh Imam Mutawalli, yang merupakan salah satu direktur BMT Nurul Islam Group yang ada di Muka Kuning, Batamindo. Di sini juga hadir orang tua kita, Bapak Mislan dan Bapak Arifin. Para anak-anakku, para santri BPA, malam ini sengaja orang tua kita hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua, tentunya beliau hadir di sini tidak semerta-merta hadir, tapi dari rumah menuju ke BPA membawa ribuan dan jutaan, bahkan tak terhitung cita-cita di dalam hatinya, keinginan, kemauan, harapan yang tertanam di dalam hati orang tua kita itu banyak. Kalau diungkap satu persatu sampai waktu sholat subuh tidak selesai. Kalau dicantumkan cita-citanya, harapannya, kemauannya, keinginannya, diceritakan satu persatu, diungkapkan satu persatu, tidak selesai sampai waktu subuh. Karena di antara orang tua kita yang hadir di sini punya cita-cita, punya harapan. Tentunya cita-cita dan harapan ada yang sudah terlaksana, ada yang masih belum terlaksana, ada yang masih tersimpan, ada juga yang sudah terbuka. Nah, malam ini ada suatu hajat, ada suatu niat yang sudah jauh-jauh hari beliau ini ingin hadir di PPA, meminta keikhlasan dan keriduan para santri PPA untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, Bapak Heru Santoso, Pak Mislan dan Bapak Arifin. Begitu juga orang tua kita, guru kita, Bapak Imam Syekh Imam Mutawalli, direktur BMT yang juga hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, saya minta keridhoannya, keikhlasannya, ketulusannya untuk ke depan. Di samping kami Bapak Heru Santoso, kemudian Bapak Mislan dan Bapak Arifin sebelah kanan kami. Silakan Pak. Kemudian kami juga meminta keridhoannya, keikhlasannya kiai kita Syekh Imam Mutawalli untuk mendampingi kami di sebelah kiri kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Alhamdulillah, malam ini orang tua kita ya akan menyampaikan
niatnya, hajatnya. Karena kalau kami yang menyampaikan atau saya pribadi untuk menyampaikan kurang pas, maka tujuan, maksud dan tujuan ayah-ayah kita, orang tua kita, biar disampaikan sendiri kepada kita semua, dan kita sebagai mustami cukup mengaminkan. Semoga apa yang dituju, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan beliau-beliau ini, orang tua kita, senantiasa diijabah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dikabul oleh Allah. Apa-apa yang menjadi suatu cita-cita, keinginan, harapan yang ada di dalam hatinya, yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi, yang nampak ataupun yang tak nampak, yang sudah disampaikan kepada pihak keluarga, sahabat, kawan, baik yang jauh ataupun yang dekat, ataupun sesuatu yang masih belum tersampaikan, semoga Allah berikan kemudahan. Sesuatu apa yang hajat yang masih tersimpan ataupun yang sudah dikeluarkan, dan sesuatu yang tersimpan, amin, amin ya rabbal. Untuk mempersingkat waktu, saya minta untuk ayah-ayah kita, bapak-bapak kita, orang tua kita untuk menyampaikan hajatnya, kemudian kita mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dengarkan apa yang menjadi suatu harapan beliau, kemudian kita doakan, kita bacakan sholawat Nabi. Semoga dengan pembacaan sholawat ini, tentunya kita berharap dengan sholawat ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, bisa menjadi sebab mudahnya sesuatu apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan oleh sahibul hajat, yaitu Bapak Heru, Bapak Mistan, Pak Arifin, dan tidak lupa juga kepada kiai kita Syekh Imam Mutawalli. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Syekh Imam Mutawalli selaku guru kita untuk menyampaikan nasihat kepada kita. Selesai para ayah-ayah kita, orang tua kita untuk menyampaikan hajatnya, baru kepada guru kita Ustaz Mutawalli untuk menyampaikan nasihat untuk kita. Amin. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Malam ini kami dengan saudara-saudara kami bisa melangkahkan dan hadir di tengah-tengah pesantren kepada pengasuh di pesantren ini semua. Kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami sekedar untuk menyampaikan malam ini kami bisa hadir karena kami punya hajatan dari rumah dengan saudara kami Pak Imam Mutawalli, Pak Mislan, sama Pak Arif. Karena kita punya hajatan, kami akan membuat perusahaan, satu berdirinya perusahaan. Kami minta doa restunya, semoga kita mencari nafkah di dalam suatu wadah pekerjaan di perusahaan Al-Fajah Global Sukses. Mudah-mudahan Allah memberi kesuksesan di dalam perjalanan kita, amin. Semoga kita diberi kelancaran, semoga kita diberi kebenaran, ditunjukkan jalan yang benar, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah kita, orang tua kita, Pak Islam, silakan untuk menyampaikan hajatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengasuh pesantren di sini beserta adik-adik yang masih belajar di sini. Mudah-mudahan kalian juga suatu saat akan menjadi orang yang berguna. Amin. Jadi kedatangan kami di sini sebenarnya tadi ada sedikit acara. Jadi karena ada bentrok dengan satu acara, mungkin di lain waktu akan kita melanjutkan kembali. Lagi pun kami di sini tujuannya adalah untuk
mendirikan suatu perusahaan sebagai wadah untuk kami bergerak mencari nafkah. Mudah-mudahan nanti bisa buat berkah kepada kita semua. Amin. Satu pesan saya sama adik-adik yang di sini, kalian masih tahap untuk belajar. Jadi kembangkanlah pelajaran kalian itu dengan baik. Meskipun kamu di sini merasa serba kekurangan, tapi semangat itulah yang paling penting untuk kita melangkah ke depan agar kita menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama kita. Jangan kalian merasa rendah sama sekali untuk di pendidikan yang jauh dari kota ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalian mesti semangat demi untuk masa depan nantinya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk ayah kita, orang tua kita, Pak Arifin, kami minta untuk menyampaikan hajatnya kepada kita semua, ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam ini kami bisa hadir di sini. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Tempatnya juga alhamdulillah kita diberi tempat yang sangat indah ini. Tujuan kami ke sini yang memohon doa restu dari adik-adik, dari Pak Ustadz semua. Kami bertiga mempunyai hajat, mempunyai tujuan ke sini untuk memohon doa restunya. Kami mau mendirikan sebuah perusahaan. Semoga lancar, sukses ke depannya. Mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, saya minta untuk anak-anak BPA, santri-santri BPA mendengarkan, ya, nasihat, arahan, ya, dari guru kita, orang tua kita, Ustaz Imam Matawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tahanan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Akhirul kiram, Ustaz Taufik, semoga Allah terus memberikan taufik, kesehatan, hidayah kepada beliau, diberikan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita semuanya, menjaga jasadnya, lisannya, ruhiyahnya selamat di dunia dan di akhirat. Ingat apa yang disebut dengan tahu teko. Halo, tahu teko? Apa itu teko? Tempat air. Apa yang keluar dari teko? Air apa? Air. Kalau teko itu diisi air kopi, yang keluar apa? Kopi.
Kalau teko diisi air susu, kenapa teko keluarnya diisi dengan, kalau diisi air yang jernih, diisi aqua, bisa keluar susu enggak? Benar. Nah, kalau diisi kopi bisa keluar duit enggak? Iya. Kalau saya bilang bisa, boleh enggak? Boleh. Iya. Hakikatnya apa yang keluar dari diri kita adalah apa yang keluar dari mulut teko adalah apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu apa-apa yang keluar otomatis adalah sesuai dengan isinya. Kalau kita, lisan kita, otak kita diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka yang keluar dari lisan kita juga tidak jauh dari Al-Quran. Kalau apa-apa yang kita masukkan dari mulut kita, pendengaran kita, mata kita, hal-hal yang baik melihat mushaf Al-Quran, maka nanti yang keluar dari apa yang lisan kita, Pak, insya Allah juga tidak jauh dari apa yang kita masukkan. Oleh karena itu, hal yang sama, jikalau kemudian kita ingin apa yang kita pandang hal-hal yang baik dan juga nanti nikmat, maka ada seorang ulama yang menyampaikan, aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik di mana sesuatu itu bisa bermanfaat bagi jasadnya dan hatinya illa binagharil mushaf, kecuali dengan memandang mushaf. Maka ada dua memandang pada umumnya itu menjabatkan ajran aziman. Memandang saja, melihat saja. Yang pertama adalah melihat Ka'bah. Semoga kita Allah berikan kesanggupan untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Jikalau kita memandang Ka'bah, itu pandangan yang akan mendapatkan ajran aziman, pahala yang sangat besar. Jikalau kita memandang Ka'bah, orang yang hatinya busuk sekalipun, kalau terus memandang Ka'bah, maka air mata akan mengalir dari matanya, tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena Ka'bah itu sesuatu yang luar biasa. Yang sekarang kita ketika sholat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, kita menghadap kiblat. Tapi dikala kita berada di Masjidil Haram, pada saat itu kita mustaqbilal Ka'bah. Tidak hanya kiblat, arah Ka'bah, tapi kita pada saat itu sudah mustaqbilal Ka'bah, di mana semua poros alam jagat raya ini porosnya ada di Ka'bah. Jikalau kita seluruh umat Islam menghadapkan sholatnya menghadap Ka'bah, memandang Ka'bah mendapatkan ajran aziman. Sama melihat mushaf juga mendapatkan ajran aziman. Tapi yang dimaksud melihat di sini adalah dengan membacanya. Sehingga afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an nadhran. Seutama-utama umatku, kata baginda Rasul dalam kitab At-Tibyan, adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Qiraatil Qur'an nadhran, membaca Al-Quran dengan melihat. Walaupun menghafal Al-Quran sekalipun, maka biasanya tetap dia membawa mushaf. Untuk apa? Dilihat.
baik untuk mengingatkan hafalannya ataupun tetap dikala dia hafal dengan melihat maka akan semakin lengket, artinya dia tidak sombong juga. Maka justru orang-orang yang hafal Al-Quran itu dia tidak lepas dari memegang mushaf. Untuk apa? Karena dengan memandang itu ajrun azim. Yang ketiga, bagi orang yang sudah menikah, memandang suami atau wajah suami atau wajah istrinya itu ajrun aziman. Ya, ada tiga, dua bagi orang umum dan satu bagi orang yang sudah berkeluarga. Maka lihat, senanglah melihat mushaf. Maka dengan melihat itu akan ada ketertarikan kemudian Anda membacanya. Sehingga dalam surat Muzammil di sana disebutkan ada beberapa hal yang kemudian kita akan mendapatkan kekuatan berbobotnya lisan kita dikala mengutarakan sesuatu yang disebut dengan qaulan tsaqilan, ucapan yang berbobot. Apa? Maka Allah menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Yang sebelumnya maka kemudian qumil laila illa qalila. Tahajud. Kemudian yang kedua warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an. Seorang santri wajib tahajud, karena itu kendaraan yang paling cepat untuk menggapai sesuatu apapun adalah qiyamul lail, sahrul layali. Bangun di waktu malam itu adalah kendaraan tercepat untuk menggapai sesuatu. Maka tahajudlah. Yang kedua, warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan dirsapi. Gak usah cepet-cepetan, tapi dengan kau mendapatkan dengan tartil, maka walaupun engkau tidak mengetahui maknanya, engkau akan dikasih kefahaman oleh Allah dalam hatimu. Suatu saat, dikala terus engkau belajar, engkau akan memahami. Justru ini yang disebut dengan hikmah. Anda akan paham sepenuh hati dengan apa? Membaca Al-Quran. Terus membaca Al-Quran. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Orang-orang yang paling tidak menjalankan dua hal ini, salat tahajud, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita akan mendapatkan ucapan yang berbobot, qaulan tsaqila. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Istajib du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina antat tawwabur rahim. Khusus hajah, sahibul hajah Bapak Ibu Santoso, Bapak Nislan, Bapak Adif. Maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Amin. Hadhihi naqulna alhamdulillah min sallallahu alaihi wasallam. Sil Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih atas nasihat dari guru kita Ustaz Imam Mutawalli, dan terima kasih juga penyampaian unek-unek hajat cita-cita yang sudah disampaikan oleh ayah-ayah kita, orang tua kita, Pak Heru Santoso, Pak Islan, dan Pak Arifin. Semoga beliau-beliau ini yang akan melaksanakan salah satu kegiatan ya, jihad untuk mencari nafkah, kebutuhan keluarga, dan untuk menyelesaikan proyek pendirian PT Al-Fazza Global ya, yang ada di Kalimantan ya, yang di Batam, dan Pak Mislan yang akan pergi ke Kalimantan juga ya. Semoga
kemudahan oleh Allah, dijauhkan dari sesuatu hal yang tidak nyaman, diberikan keamanan oleh Allah khususnya dan pada umumnya yang mengerjakannya yang berkaitan dengan orang-orang PT Al-Faza Global baik atasan maupun bawahan senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga, harta benda seluruh yang berkaitan dengan PT Al-Faza senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dan senantiasa yang mengerjakannya diberi kesehatan oleh Allah, diberikan ketabahan kekuatan oleh Allah, dan dimudahkan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembacaan sholawat Nabi kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, semoga sahibul hajah mendapatkan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'iman bi syakirin. Tantawa fi ni'amahu wa yudari mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu syukran wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidu dzalikan wa anta lakal zambi dzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli fadil wa ya mughni ya kulli fakir wa ya muqawwi ya kulli ta'im wa ya ma'ana kulli bakhir. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysir wa yassir 'alaika yassir ya man la tajidu wa ya mudassir. Hajatuna ilaika kasir. Hajatuna ilaika kasir. Hajatuna ilaika kasir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khurusna bi 'ainika alladhina wa waqfna bi kanabika alladhina yuramu wa rahmna bi qudratika 'alaina wa la tuhrikna wa thiqatuna wa raja'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita untuk santri, sebelum ke bawah, silakan untuk anak-anak santri menghadap tetap menghadap situ, biar nanti orang tua kita ya, yang memberikan hadiah atau sedekah kepada kita, khususnya kepada santri. Semoga dengan sedekah ini ya, yang disisikan untuk kita semua bisa menjadi penyebab orang tua kita lebih diperlancar rezekinya, diberikan kemudahan dalam urusan usahanya, yang putra putrinya dijadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan anak yang senantiasa mendapatkan bimbingan, arahan dan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan negaranya. Saya tidak lupa, semoga sahibul hajah, keluarga daripada Bapak Heru, Pak Arif dan Pak Islam semua ya, senantiasa jiwa, raga, harta, benda senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dijaga, diberi perlindungan dalam setiap langkah hidupnya, mulai dari perjalanan dari kota Batam keluar Batam, mulai dari mengerjakan proyek-proyek dari awal sampai selesai, dari hubungan antara atasan dengan bawahan, semuanya ditancapkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dengan cinta dan kasih sayang yang Allah tancapkan ini, pekerjaannya, proyeknya senantiasa diberikan selesai dalam keadaan sukses, lancar, mulus, dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.